warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Akbar. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Pacet dan saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan. Baik, berikut ini selama beberapa waktu ke depan saya akan melaksanakan PPL dari PPL 1 sampai dengan PPL 4. Berikut ini adalah rekamannya. Silakan dilihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 14 November 2022 kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Silakan KM dipimpin dulu untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, berikutnya untuk hari ini siapa aja yang absen, yang tidak hadir siapa aja? Ada 2 orang, Ismail sama Fauzi sakit. Oh, Ismail sama Fauzi sakit. Oke. Tapi udah ada konfirmasi ya ke wali kelas? Oke, sip. Ya, berikutnya untuk sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mengecek dulu di kolong meja kalian ataupun di bawah kursi kalian. Kalau masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang dulu ke tempat sampah yang tersedia. Ya, silakan dibuang dulu sampahnya. Oke, silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang routing statis. Tapi sebelum kita memulai ke pembelajaran routing statisnya, kita ice breaking dulu sebentar. Bapak minta kalian untuk memperhatikan atau menyimak ya gambar berikut ini. Nah, silakan nanti kalian lihat gambar di sini. Kira-kira maksud atau pesan yang ingin disampaikan dari gambar ini apa? Boleh, silakan Ramdan. Jika berusaha terlebih dahulu dan berkebun di awal, Yes. insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Ya, jadi kalau yang lain kan sama ya, mendorong kubus yang sama. Nah, tetapi dia dengan pola pemikiran yang berbeda, lebih memilih untuk kayak menghadapi kesulitan di awal, kedepannya lebih mudah, ya seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, oke. Yasua, boleh Yasua tolong dibacakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengevaluasi routing statis. Yes. Mengkonfigurasi routing statis. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengevaluasi routing statis dan mengkonfigurasi routing statis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita review dulu sebentar terkait dengan pembelajaran kita kemarin di minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya apa aja yang sudah kita pelajari? Tentang penjaringan komputer, Oke. alat dan bahan instalasi komputer, Yes. dan Konfigurasi. Oke, si Pak, kemarin topologi apa saja yang sudah dipelajari? Topologi mes, Yes. ring, bus, tree, Bas. bus, Ya. dan hybrid. Oke. Nah, jadi ada beberapa topologi yang sering digunakan ya, yang umum atau ya. Yang umum dan sering digunakan di dalam instalasi jaringan. Ya, tadi ya, ada mulai dari bus, ring, star, tree, lalu juga ada mesh. Lalu ada juga yang namanya hybrid atau gabungan. Ya, hybrid itu gabungan dari beberapa topologi jaringan yang digabungkan. Rifki, untuk susunan kabel strike apa? putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat biru. Oke, fungsinya digunakan untuk device yang sama atau yang berbeda? Ya, Yang berbeda. yang berbeda ya. Kalau yang sama menggunakan kabel cross. Oke. Nah, di sini silakan kalian boleh menyimak dulu video berikut ini. Routing statis. Apa itu routing? Jadi routing merupakan sebuah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi ketika kita mau mengirimkan paket, kalau masih di dalam suatu jaringan yang sama, tidak diperlukan routing
berarti mencari rute. Nah, di dalam routing ada dua jenis, ada routing statis dan dinamis. Namun di penjelasan kali ini kita akan bahas mengenai routing statis. Pada routing statis, rute pada routing tabel, jadi rute-rute itu disimpan dalam sebuah tabel yang dinamakan routing tabel. Itu kalau untuk routing statis ditambahkan secara manual. Jadi kita harus menambahkan rute untuk mengupdate routing tabelnya. Routing tabel sendiri, jadi untuk menambahkan rute baru pada routing tabel digunakan perintah IP route seperti berikut. IP route, kemudian spasi, destination network-nya, tujuannya, network tujuannya, kemudian maskingnya berapa, kemudian next hop address atau exit address. Jadi ini kita bisa memilih salah satu, apakah next hop address-nya semacam default gateway dari jaringan tersebut, atau bisa juga menggunakan exit interface-nya, dia keluar lewat interface apa, misalnya fast internet 00 atau serial 00 dan seterusnya. Kemudian ada administrative distance, itu menjelaskan mengenai distance secara administratif. Saat ini akan kita skip untuk membahas mengenai administratif. Analoginya sebagai berikut. Misalnya ada sebuah paket, misalnya di sini 192.168.4.3 ingin mengirimkan sebuah paket. Saya ingin mengirim paket ke 172.1632. Saya ingin mengirim paket ke 172.1632. Dan saya tidak tahu rute menuju ke sana. Saya harus message. Oke, itu adalah penjelasan mungkin ya, penjelasan terkait dengan masalah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang kalian simak tentang routing statis? Nah, jadi contohnya tadi seperti jasa ekspedisi. Ketika kalian mau mengirimkan surat atau misalnya mau mengirimkan paket, berarti harus jelas dulu tujuannya kemana. Berarti dibutuhkan apa? Alamat, dibutuhkan alamat yang menentukan nanti si rute ini melalui jalur mana adalah nanti di router. Oke, berikutnya ada satu video lagi. Nah, ini adalah konfigurasinya. Oke, silakan disimak terlebih dahulu. Ini adalah contoh simulasi untuk konfigurasi routing. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita berdiskusi dulu ya. Kita diskusi dulu. Jadi silakan kalian untuk menjadi 3 kelompok. Ya, jadi silakan yang mau dengan kelompoknya Fadel silakan duduk dengan Fadel ya. Yang mau dengan Mario berarti silakan dengan Mario, dan yang mau dengan Ferdi silakan dengan Ferdi. Oke, silakan. Sekarang duduk berkelompok dulu. Sudah? Oke. Sebelum kalian berdiskusi, saya jelaskan dulu untuk pengisian LKPD-nya. Jadi nanti silahkan kalian yang pertama diskusikan ya terkait gambar ataupun video yang tadi sudah kalian lihat. Nah, silakan gunakan bahasa sendiri untuk menjelaskan fungsi dan kegunaan dari routing. Berikutnya adalah berdasarkan cara kerjanya. Silakan kalian jelaskan juga dengan menggunakan bahasa sendiri cara kerja dari routing itu seperti apa. Jadi kalau yang pertama ini adalah routingnya, kalau yang kedua ini udah routing statis. Oke, lalu berikutnya, nah terkait dengan tadi konfigurasi untuk routing statis, silakan kalian diskusikan juga dengan rekan kelompoknya. Ya. Nah, lalu di sini ada satu gambar berupa topologi jaringan. Nah, di sini sudah ada nomor IP-nya. Nah, silakan kalian lihat berdasarkan gambar di atas. Nah, kira-kira maksudnya gambarnya apa?
konfigurasinya seperti apa. Jadi nanti silakan kalian jelaskan. Lalu terakhir itu ada beberapa gambar yang sudah disertakan ya di LKPD-nya. Nah, kalian hanya tinggal mengisi namanya apa, lalu fungsinya atau cara kerjanya seperti apa. Lalu terakhir jangan lupa hasil diskusi atau kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi dengan rekan kelompok kalian. Ya, silakan nanti dicatat di sini. Lalu nanti bisa kalian bacakan atau bisa kalian presentasikan di akhir diskusi seperti itu. Oke, 30 menit. Silakan 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Oke, selesai waktunya. Silakan untuk kelompoknya Mario, silakan. Boleh dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2. Ya. Saya sebagai pelaku ketua Mario. Saya akan menjelaskan tentang konsep routing pada jaringan. Fungsi dari routing menurut pendapat kami itu menghubungkan segmen pada jaringan lain untuk mengirim paket data. Cara kerja dari routing statis itu proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual oleh newsroom administrator. Langkah-langkah mengkonfigurasi routing statis. Pertama, berikut previous running config dalam privileged mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Oke. Kedua, verifikasi routing status yang telah dimasukkan. Yang ketiga, jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global. Kemudian untuk yang routing status dan konfigurasinya akan dibantu oleh teman saya. Yang pertama menyiapkan, pastinya menyiapkan aplikasi, ya. Kemudian buka. Nah, kita pilih menggunakan router apa, lalu switchnya apa dan isi pastinya. Kemudian config memasukkan IP untuk router, switch juga sama PC. Udah, lalu kan dihubungkan. Yes. Untuk kirim pesan. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kelompok 2? Selesai? Sudah selesai? Oke. Kelompok yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau cukup berarti kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sebelum kita bahas hasil diskusi kalian, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi 3 kelompok barusan?
Udah, boleh. Silakan Ilham. Dibacakan aja. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran routing ini itu routing. Yang pertama routing ya. Routing itu proses mengirimkan paket data melalui media jaringan atau internet pada tujuan. Fungsi dari routing yaitu sebagai pengambilan paket dari sebuah perangkat komputer dan mengirimkannya melalui jaringan lain atau berbeda. Oke. Kemudian routing statis. Routing statis itu jenis routing yang dimana konfigurasi routing tersebut dikelola oleh admin atau pengelola jaringan. Oke. Kelebihan dari routing statis pertama itu jaringan lebih aman, meringankan kinerja router. Yang ketiga, kecilnya bandwidth yang digunakan untuk informasi dari masing-masing router. Adapun kelemahannya itu yang pertama, admin harus mengelola semua informasi dari masing-masing router. Ya. Yang kedua, hanya dapat digunakan pada jaringan berskala kecil. Yang ketiga, lebih rumit administrasinya dibandingkan routing dinamis. Gitu. Oke. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Ilham. Oke, ya terima kasih kepada Ilham yang sudah membacakan hasil kesimpulan atau sudah menganalisis kesimpulan dari diskusi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang routing statis. Benar apa yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwa routing statis ini adalah menghubungkan dari satu segmen ke segmen yang lain, atau bisa juga secara sederhananya adalah antar daerah. Kalau tadi di video yang sudah kalian lihat itu kan menganalogikannya seperti pengantaran paket pada jasa ekspedisi. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti pesan yang dikirim atau paket yang dikirim itu nanti akan dipilah atau disortir untuk dikirimkan ke alamat tujuan masing-masing. Alamat tujuan di sini berarti jelas berupa apa? IP ya, atau IP address gitu ya, IP address-nya. Nah, itu sebagai alamat pastinya. Nah, karena dia routing statis, berarti si IP address ini boleh berubah-ubah nggak? Atau harus tetap? Nah? Coba kalau routing statis tadi, berarti tujuan alamatnya boleh berubah nggak? Enggak, ya? Ya, alamatnya tetap harus sama sesuai dengan alamat pengiriman paket. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, coba silakan Ferdi. Ya, Ferdi, apa yang kamu pelajari hari ini? Routing dan mengkonfigurasi. Oke, routing dan mengkonfigurasi, apalagi? Alat-alat dan Ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk atau konfigurasi untuk routing statis. Oke, berikutnya untuk Fajri, silakan Fajri. Materi yang belum dipahami apa? Konfigurasi Ya. routing. Oke, berarti bagian konfigurasi routingnya masih kurang paham ya. Oke, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita coba praktekkan lagi lebih lanjut ya untuk prakteknya. Oke, berikutnya Ramdan, yang sudah dipahami apa tentang materi pembelajaran hari ini? Pembagian jaringan. Oke, apalagi selain pembagian jaringan? Alat dan bahan. Alat dan bahan? Ya, segitu paling Pak. Segitu dulu. Oke. Silakan. Di sini saya sudah membuat post test ya berupa Google Form. Silakan diisi. Sudah saya kirim di grup. Oke, ada 5 pertanyaan ya. Silakan. Oke, untuk materi pembelajaran kita berikutnya masih sama, yaitu tentang routing statis, tapi kita praktekkan langsung di lab ya dengan menggunakan mikrotik. Untuk materi pembelajaran hari ini masih sama seperti yang kemarin hari Senin, yaitu tentang routing statis. Nah, berikutnya ada video terkait dengan
masalah yang akan kita hadapi, ya, yaitu terkait dengan routing statis. Ya, bisa kalian lihat. Nah, jadi sekarang tugas kalian silakan dipraktekkan terkait dengan routing statis tadi. Nanti silakan di satu kelompok diisi pada lembar kerja. Nah, nanti silakan kalian isi berdasarkan hasil percobaan, analisis dan kesimpulannya. Karena kita akan pengajaran per kelompok, maka silakan bagi-bagi tugas, mana yang mau mengkonfigurasi router A, mana yang mau mengkonfigurasi router B. Waktunya silakan 40 menit dari sekarang.
Time's up, waktunya habis. Oke. Silakan kelompok 1 bacakan hasil praktikumnya. Untuk hasil Pak, Ya. dari kelompok kita itu kalau kita dari klien A ke klien B kita bisa ngerti Pak. Ya. Tapi sedangkan dari klien B ke klien A kita nggak ngerti. Oke. Analisisnya apa? Berarti permasalahannya di mana? Di firewall Firewallnya. Pengiriman paketnya bisa? bisa Pak. Udah coba share file. Oke, silakan kelompok 2 bacakan hasil praktikum dan analisisnya seperti apa? Hasil percobaannya kurang tepat Pak. Kurang tepat, kenapa? Kurang tepatnya? Di bagian pas konfigurasi IP. Konfigurasi IP-nya kenapa? Jadi kebalik terus Pak, jadi yang error 1 jadi error 2, error 2 jadi error 1. Hasil analisisnya apa? Lagi di IP Pak, Di IP? di pas di IP error 1 error 2 itu. Apa lagi? Di pas firewall di Firewallnya. firewall. Oke. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan routing statis. Itu sebenarnya si routing statis ini tadi alamatnya sudah jelas, tapi rutenya sama aja analoginya kan di 3 rute yang kalian lalui tadi kan tidak mungkin lulus, tidak mungkin selalu mulus. Jadi bisa aja ada yang namanya bottleneck atau kemacetan di dalam arus jaringan seperti itu. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang routing statis. Ya. Lalu kalau misalnya memungkinkan kita bahas sedikit tentang routing dinamis. Oke, ya. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, karena sudah waktunya kalian untuk istirahat. Jadi silakan ditutup dulu KM untuk berdoa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Oke. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.